Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang studi kasus obligasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Alvin Eka Pratama dengan NIM 1905510282. Yang kedua ada Vanessa Ardiani dengan NIM 1905510253. Yang ketiga ada Khairul Rozikin dengan NIM 1905510306. Yang keempat ada Mega Ayu dengan NIM 1905510279. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan nilai saham. Kami akan memberikan dua contoh kasus studi. Yang pertama ada kasus COVID melandai harga mayoritas obligasi tertekan. Yang kedua ada kasus swap lipo memperbesar tekanan di pasar obligasi. Kasus yang pertama, kasus COVID melandai harga mayoritas obligasi tertekan. Harga mayoritas obligasi pemerintah sepekan ini tertekan sebagaimana terlihat dari penguatan imbal hasilnya atau yield yang mengidentifikasi investor cenderung meninggalkan aset aman. Di tengah ekspektasi pemulihan ekonomi berkat vaksinasi, optimisme pelaku pasar akan outlook ekonomi Indonesia memicu aksi jual aset minim risiko itu pada hari Kamis, sebagaimana terlihat dari penguatan imbal hasil atau yield surat berharga negara atau SBN bertenor 10 tahun yang menjadi acuan benchmark di pasar. Selanjutnya, yield obligasi berkode FR0087 tersebut pada Kamis bertambah 0,5 basis point ke level 6,241%. Secara mingguan, posisi yield tersebut juga naik, yakni sebesar 7,6 BP dibandingkan Jumat pekan lalu yang sebesar 6,165%, alias harganya melemah. Imbal hasil bergerak berkebalikan dari harga obligasi, sehingga kenaikan imbal hasil mengindikasikan koreksi harga dan sebaliknya. Perhitungan imbal hasil dilakukan dalam basis point yang setara dengan 1/100 dari 1%. Bisa dilihat dari gambar pergerakan SBN tenor 10 tahun. Secara umum, seluruh surat berharga negara berbagai tenor masih mencatatkan pelemahan harga secara mingguan. Penguatan yield yang terbesar menimpa obligasi pemerintah tenor 10 tahun. Sebaliknya, koreksi imbal hasil terjadi pada surat berharga negara tenor 3 dan 25 tahun. Yield obligasi tenor pendek, yakni 3 tahun melemah dari 2,9 BP ke 4,632%. Sementara yield obligasi tenor 25 tahun seri FR0067 melemah sangat tipis, yakni 0,1 basis point. Dengan kata lain, penguatan harga keduanya cenderung tipis. Next. Oke, di sini terdapat tabel pergerakan harga obligasi sepekan yang disajikan dalam persentase. Terdapat serinya, teman-teman bisa dibaca tenor tahunnya, terus persentase harga obligasi pekan ini, terus ada juga pekan lalu, terus itu pergerakannya, PBP-nya. Kemudian obligasi pemerintah merupakan aset pendapatan tetap yang seringkali dinilai sebagai aset safe haven. Apa itu aset safe haven? Safe haven itu investasi yang diharapkan dapat dipertahankan atau meningkat nilainya saat pasar bergejolak ya.
Biasanya safe haven itu menjadi tempat berlindung yang aman. Ini dicari oleh investor untuk membatasi resiko kerugian yang terjadi jika ada penurunan pasar gitu. Ia diburu ketika pelaku pasar merasa kondisi ekonomi sedang buruk, dan sebaliknya ditinggalkan ketika investor berani masuk ke bursa saham karena ekonomi dinilai sudah aman. Kemudian ada kasus 2, itu kasus suap lipo memperbesar tekanan di pasar obligasi. Kasus dugaan suap dalam proses pembebasan tanah proyek properti Meikarta milik Lipo Group menimbulkan pertanyaan investor akan kemungkinan tertangkapnya lebih banyak lagi petinggi perusahaan dalam operasi pemberantasan korupsi. Kasus yang melibatkan perusahaan besar ini dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan lebih besar pada pasar surat utang korporasi yang telah mengalami pukulan keras akibat pelemahan rupiah dan tekanan kenaikan suku bunga. Sementara itu, sejumlah besar obligasi korporasi akan mengalami jatuh tempo pada tahun mendatang dan sebagian di antaranya memerlukan pendanaan kembali. Kemudian, mungkin ada implikasi yang lebih luas karena menimbulkan pertanyaan tentang kondisi tata kelola perusahaan, sehingga menjadi fokus lagi, kata Charles McGregor, Kepala Emerging Market di Lucror Analytics Singapura. Perusahaan-perusahaan Indonesia punya nilai buruk untuk masalah ini. Dorongan pemerintah untuk menindak korupsi bisa memunculkan kasus lain. Sepanjang tahun ini, nilai obligasi dolar yang diterbitkan perusahaan Indonesia telah turun 6%. Penurunan tersebut jauh melebihi rata-rata penurunan semua surat utang berimbal hasil tinggi dalam indeks ACE BOV AML Asia sebesar 2,8%. Sedangkan untuk obligasi dolar Lipo Karawaci, penurunan lebih besar lagi, melampaui 25%. S&P atau disebut juga dengan Standard & Poor's Global Ratings Rabu lalu mengungkapkan Lipo Karawaci menghadapi masalah likuiditas dengan arus kas selama 12 bulan ke depan akibat penyelidikan tersebut. Menurut S&P, sebagian besar hutang perusahaan holding Lipo Karawaci dalam dolar AS, sementara arus kas operasi sebagian besar dalam rupiah. Lipo Karawaci adalah salah satu 4 dari perusahaan Indonesia yang memiliki masalah ketidaksesuaian kurs yang signifikan dalam utang mereka. Upaya lindung nilai dari gejolak nilai tukar mata uang asing, kata Moody's, menjadi tidak efektif ketika kurs dolar AS melewati Rp15.000. Tuduhan penyuapan itu semakin menambah sengsara perusahaan yang sudah semboyangan karena masalah arus kas, tekanan likuiditas, dan eksposur mata uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.